and fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Shalom Cornerstone. Shalom. Lebih suka cita lagi yuk. Shalom Cornerstone. Shalom. Haleluya. Kita bertemu kembali ya di minggu ketiga ya ini ya. Wah, aku melihat wajah-wajah yang bersuka cita, yang gak sabar buat merasakan hadirat Tuhan hari ini, tempat ini. Amin. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama buka hatimu, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu hingga hari ini Tuhan. Kami dapat kembali berada di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Untuk kami sama-sama mau datang kepadamu. Kami mau membawa hati kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami mau buka hati kami. Kami mau terima lawatan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau jamah setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
pujian Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Percaya Tuhan, percaya. janjimu ajaib, Bukti iman kami kepadamu Tuhan Yesus. kehidupanku. Ku Kami berserah mau berserah Tuhan. Segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya lebih sungguh lagi akan sembahmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, sebab hanya Kau Tuhan segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami berserah Tuhan di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Sama-sama akan sembahmu teman-temanku. Oh, ku percaya hanya kepadamu, hanya kepadamu Yesus. Oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Oh ini iman kami mau percaya. Oh hanya kepadamu Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami mau percaya. Oh haleluya, oh haleluya. Oh di hati kami Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh menyadari Tuhan
melalui pujian kami ini. Oh, Engkau sungguh setia Tuhan buat setiap kami. Dalam hidup kami Tuhan, dalam lembah kelam sekalipun Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Kami sungguh merasakan kasih-Mu, kasih setiamu ada buat setiap kami Bapa. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau percaya Tuhan kepadamu, bahwa rancangan-Mu buat setiap kami Tuhan itu indah Tuhan. Rancangan-Mu tak pernah gagal Tuhan buat setiap kami. Kami mau percaya itu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan, rancangan-Mu buat setiap kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan imanmu sama-sama ku angkat sembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau percaya Tuhan. Oh haleluya. Oh ini iman kami, oh hanya kepadamu. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bebaskan rohmu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan hadir dalam setiap persoalan kami. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, running in our ways. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. oh, nyatakan imanmu teman-temanku. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. Waymaker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness, my God, that Sama-sama is katakan. who you are. Even when I don't see it, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Mari sama-sama bangkit berdiri teman-temanku. Nyatakan imanku melalui lagu ini. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are a waymaker, Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Lord, I'm a waymaker, Lord. Yes, you are. Your grace above every other. Your name is majesty. Oh, mari sembah Dia teman-temanku. Mari puji Tuhan kita. Mari nyatakan iman kita melalui pujian dan penyembahan kita bersama. Oh, kami percaya, percaya Tuhan. Oh Yesus, oh haleluya, oh haleluya. Kaulah jalan kebenaran dan hidup kami, oh Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau selalu menepati janji-Mu Bapa. Kau selalu melingkupi kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami Bapa. Mungkin kadang jalan kami terasa gelap Tuhan. Mungkin
Kami tidak bisa melihat ujungnya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, bahwa kami berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan denganmu Bapa. Dan kami percaya bahwa kami akan menemukan titik terangnya dalam hidup kami Tuhan. Kami akan menemukan mujizat Tuhan di dalam setiap hidup kami. Di dalam setiap persoalan kami. Di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkaulah terang, Engkaulah cahaya Tuhan dalam badai kami Bapa. Yesus, Engkau jalan kami, jalan kebenaran dan hidup. Hanya padamu kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Hanya padamu kami percayakan Tuhan. Hanya padamu kami tanggalkan semua beban kami Bapa. Oh Tuhan Yesus hadir dalam hari ini. Tuhan Yesus melawat setiap kami. Oh haleluya. Mari sembah Dia. Mari agungkan namanya. Mari nikmati hadiratnya. Ramadana masyikaya oh Tuhan, oh Yesus, oh Tuhan, Yesus, oh Yesus Tuhan, oh Ramadana Shikaya oh Ramataka nama Shikaya oh Yesus Tuhan Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Malam hari ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati, membawa setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan. Kami mau duduk diam Bapa. Kami mau mendengar Engkau berbicara. Kami mau berkomunikasi Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh tiada lagi Tuhan seperti-Mu Bapa. Tiada Allah lain yang dapat kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau dalam hidup kami Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bergerak dalam setiap hati kami. Oh Yesus, Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Kau menepati janji-Mu. Kau melawat kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Teman-teman sendiri yang nyanyikan. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sekali lagi teman-teman nyanyikan. Bless the Lord, oh my soul. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sama-sama angkat tanganmu teman-temanku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, haleluya, haleluya. Hanya Kaulah yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami yang siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, belambaikan tanganmu tinggi-tinggi ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tepuk tangannya tinggi-tinggi. The shouted hope and grace fills the sky. With Your mercy each day we're alive. Let Your glory pour out, Jesus. There's a joy That overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let Your favor pour out, Jesus. Sing it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yeah. Pujikan. That overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let Your favor pour out, Jesus. Sekali lagi. Jesus. Hey, this is the day. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, koruskan. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. We'll rejoice. We'll rejoice and be glad. Haleluya. Habis ini ada gerakan. Aku mau
kita gerak sama-sama yuk. Ikutin aku ya. Gerak semua yuk. Leave behind. Ayo, aku belum lihat semuanya gerak. One more time. Yesterday, today, there's a new thing happening. Yesterday, today, there's a good thing happening. Clap your hands together. That the Lord has made. Hey! And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, and be glad in it. Yeah. That the Lord has made. And be glad in it. That the Lord has made. Rejoice, rejoice, will rejoice, rejoice. Sing one more time. Rejoice, rejoice, and be glad in it. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kita punya Allah yang hebat. Siapa namanya teman-temanku? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorak-soraikan haleluya. Mari sama-sama berikan yang terbaik teman-temanku. Oh, amin. Katakan bersama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu, jamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badan berterhati dan hidupku ini
teman-temanku. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hebat Bapa. Terpujilah namamu di atas segalanya Tuhan. Kami rindu Bapa untuk memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapa. Kau berkati dan jamalah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini bisa menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan namamu di surga Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami yang terbaik hanya ke dalam namamu. Amin. Shalom YouTube. Kayak Kurang semangat ya kayaknya. Kurang kompak. 1, 2, 3. Shalom Cornerstone. Oke. Gigi, coba lihat di kanan kiri teman-teman, coba lihat kanan kiri. Mungkin ada Iya. teman-teman yang baru. Ditoleh kanan kirinya teman-teman. Ada wajah-wajah baru nggak ya? Banyak nggak sih? Banyak ya kayaknya. Puji Tuhan. Siapa yang pertama kali hadir di Cornerstone boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang baru pertama kali. Oke, shalom semuanya. Boleh sama-sama teman-teman angkat tangannya, arahkan tuh ke teman-teman yang baru. Boleh angkat tangan sekali lagi yang baru? Teman-teman yang baru? Nah, itu di situ ya. Yuk sama-sama kita sapa ya teman-teman kita. Angkat tangannya sama-sama Cornerstone yuk. Kita arahin ke teman kita yang baru ya, Niki ya. Ngomong apa Cerika? Kita ngomong welcome to Cornerstone. Gitu. Oke. Aduk ke belakang, teman-temannya pada di belakang yuk. Kita Oke, sapa yang baru. Yang sudah siap katakan amin. Coba. Kurang kencang katakan amin. Sudah? Oke, Ya. yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Welcome to Cornerstone. Oke. Niki, buat teman-teman yang baru pertama kali datang, kira-kira dapat apa? Nah, teman-teman yang baru datang, tadi waktu masuk udah dapat kartu ini. Oh, enggak, teman-teman Asher yang bagi. Oh ya, teman-teman Asher, boleh Boleh angkat tangan sekali. angkat tangan lagi. Nanti Yang dapat baru. bakal dikasih kartu ini sama teman-teman Asher. Nanti dapat hadiah. Ya, angkat tangan teman-teman yang baru. Ya, Teman-teman Asher boleh dibagiin kartunya. Dibantu ya. Dibantu ya. Oke, untuk kita apa namanya? Untuk Asher buat bagiin kartunya ya. Kira-kira Niki tahu nggak di sini kita buka ladang pelayanan. Tahu dong. Iya. Apa Oke. aja, Ce? Yang pertama, Divisinya. divisinya yang kalian lihat di depan ini ada teman-teman WL Singer. Oh ya, WL Singer dulu. Yang pertama ada teman-teman WL Singer buat yang seneng nyanyi. Daripada nyanyi di kamar mandi doang ya kan. Mending kita melayani bersama-sama ya. Iya, betul. Terus Selanjutnya di ada apa sebelah lagi? kiri. Di sebelah kiri ada teman-teman Praise and Worship. Gimana? Seru Buat banget ya teman-teman kayaknya. yang suka jeng 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 atau jeng 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 sama jeng 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 jeng. Boleh daftar ya jadi Praise and Worship. Betul. Terus Musik, sebelah musik. kanan, sebelah Teman-teman kanan. musik. Ya, di sebelah kanan ada teman-teman choir. Ini teman-teman choir katanya Kosem apa tenaganya nggak habis-habis ya. Tenaganya nggak bisa. Jadi Semangat terus. mereka tuh nyanyi sambil nari juga loh, Cek. Bener, kok bisa ya? Iya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Ajaib memang. Oke, buat teman-teman yang mungkin rindu ya pelayanan buat nyanyi, terus bisa gerak-gerak, kalian bisa gabung di Asher. Ya nggak? choir. Coba sekali lagi dong, semangatnya sekali lagi. 1, 2, 3. Kelihatan ya semangatnya ya. Oke, next. Di depan Selanjutnya. tadi ada Oh adik-adik ya, kita. di depan tuh ada teman-teman IMC. Mana teman-teman IMC? Nah, itu ya di belakang-belakang. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang rindu bisa tamborin, Bisa tamborin. nari. Ini juga kalau
cowok-cowok mau Boleh. nari juga boleh, Ada flag boleh juga join. kan, ada Bisa flag. flag ya teman-teman. Oh, oke, selanjutnya. Selanjutnya. Di bagian tengah, Apa tuh Ce? di tengah sama yang tidak terlihat ya, itu sangat Iya. penting dia. Penting banget Apa untuk itu kita. namanya? Multimedia. Multimedia. Coba teman-teman multimedia, lambaikan tangan kalian. Ya, itu Yang ya. suka video, yang suka foto, yang suka titling, komputer-komputer gitu ya. Ini nggak kelihatan tapi sangat penting. Betul ya. sekali. Penting Terus di banget. atas itu ada apa? Oke, yang di depan kita ini ada soundman. Iya betul, ada soundman. Buat teman-teman mungkin yang cewek juga tidak menutup kemungkinan ya mau Iya. belajar sound. Dan harus Oke. cowok ya. Iya, sebelahnya geser dikit. Nah, biasanya yang stup. Nah, itu ada teman-teman lighting ya. Teman-teman lighting, coba dada teman-teman lighting. Ya ini Ya, ya, di atas jadi- ya. Nanti kalau habis ibadah mau main-main ke atas juga boleh. Oke, Lihat-lihat terus yang nggak kalah penting, Kiki. Apa tuh? Ada teman-teman yang menyambut kita Oh waktu kita iya. datang. Yang Apa senyumnya tuh? manis banget. Apa itu Buat namanya? kalian yang senyumnya manis, Namanya giginya apa? giginya mau dipamerkan ke teman-teman ya. Ya itu namanya apa Diki? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Asyar. Coba teman-teman Asyar. Wah, seru Oke, banget Aisyah. buat teman-teman yang mungkin rindu buat pelayanan bisa gabung sama kita. Iya. Oke, terus Niki, Niki tahu nggak kalau kita punya komunitas? Apa tuh namanya, Ce? Masa nggak tahu? Apa namanya, Ce Ripka? Namanya BYC. BYS. Kepanjangannya apa? Bethany Youth Community. Oke, kalau Niki biasanya hari apa BYC-nya? Kalau BYC ku tuh setiap hari Rabu di Pakuan City, teman-teman. Kalau Ce Ripka? Aku hari Senin. Di mana? BYC Growth. Coba mana? BYC Growth mana? Ah. Ada banyak ya itu loh banyak. Nah, BYC itu teman-teman tersebar di seluruh Surabaya. Jadi kalian kalau mau daftar boleh tanya-tanya teman-teman Asher ya. Yang paling dekat sama rumah kalian yang mana Betul, gitu. tersebar di seluruh wilayah Surabaya ya. Betul sekali. Oke, ini contoh-contohnya kegiatan kita. Ngapain aja sih Ce di BYC itu? Coba Kalau jelasin. BYC ku ya, itu doa dulu, kita worship bareng, praise bareng, terus habis itu dengerin firman, terus makan. Kalau kamu? Kalau BYC ku kayaknya kebalik, kita makan dulu teman-teman ya. Nggak tahu Lapar ya? ya, mungkin lapar ya. Jam 7 kita makan dulu. Tapi untungnya nggak ada yang tidur waktu worship dan firman. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Selain itu kita juga fellowship ya Ce, setiap Ya. minggu terakhir gitu. Iya, Jadi kita betul. seru-seruan bareng di BYC. Ya, fellowshipnya ngapain aja? Contohnya, Contohnya bowling. bowling, Atau- badminton, nonton, Nonton. banyak pokoknya. Pokoknya kalian nyesel kalau nggak ikut. BYC. Oke. Ini tadi kartunya diapain ya Ce? Tadi kok Kartunya kayak- nanti disimpan, jangan dibawa pulang. Nanti ditukerin di teman-teman Asyar di belakang. Oke? Ya, setelah ibadah bisa Setelah ditukerin ibadah, betul. ke teman-teman Asher. Oke. Apalagi Ce Ripka? Kayaknya kita sudah selesai ya. Iya, Ini kayaknya udah, sudah cukup lama ya. bosen lihat kita kayaknya. Oke. Oke Niki, coba kita punya gaya ya teman-teman. Dilihat ya, oke? Oke. Oke, 1, 2, 3. See you and God bless you. Bye-bye teman-teman. Bahkan sampai akhir hidup kami, Bapa. Kami akan terus menyembah Kau. Ini hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku.
kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau pada kesempatan kali ini kau sudah boleh kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini. Kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh bersama-sama Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa di tempat ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kau yang berkati kami, biar kau yang kasih kami tanah yang subur Tuhan, supaya apapun yang disampaikan Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami juga mau berdoa khusus buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Kau yang berkati lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya apapun yang keluar itu semua adalah isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Cornerstone. Shalom semuanya. Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri, tos juga boleh. Ditanyakin apa kabar gitu. Apa kabar? Ada yang jawab nggak? Kabarnya apa? Atau cuma tanya apa kabar? Oh oke, silakan duduk teman-teman. Ya, jadi tema kita bulan ini ada yang tahu nggak apa? Selama ini, sudah 2 minggu ya, ini minggu ketiga. Tema bulan ini tahu nggak apa? God's Calling, oke benar. Nah di minggu pertama kita udah belajar tentang, siapa ingat nggak? Nggak ingat, oke nggak apa-apa. Jadi minggu pertama kita belajar tentang Yeremia, kedua Zacchaeus. Sekarang kita belajar tentang, tak tolong dong multimedia. Kita mau belajar tentang Indomie dan telur. Sama ini apa, mie goreng ya. Mie goreng kayaknya. Enggak guys. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama. Aku juga akan belajar bareng sama kalian. Tentang kisah Yunus. Ada yang enggak tahu enggak siapa Yunus? Yang enggak tahu aja yang angkat tangan. Rata-rata tahu semua lah ya kisah Yunus. Yunus itu ada di perut siapa? Perut siapa? Perut siapa? Perut di perut ikan. Ya semua udah tahu lah ya, itu udah dari kita sekolah minggu pasti kita udah tahu pelajaran tentang Yunus. Nah hari ini aku mau membahas sesuatu yang aku sendiri waktu di sekolah minggu itu gak notice gitu. Ini adalah kisah di balik kisah Yunus itu ada kisah lain yang gak banyak orang yang tahu gitu. Rata-rata selama ini kita tahu kisah Yunus itu dia di dalam perut ikan berapa hari? Berapa hari guys? 3 hari, lalu dia keluar, dia ikutin apa yang Tuhan mau buat ke Niniwe dan di sana diselamatkan gitu kan Niniwe karena Yunus. Nah kita mau mengupas tuntas, wasik. Jadi kita mau mengupas kisah di balik Yunus ke Niniwe ini ada apa sih selain dari dia taat dan mengikuti apa yang Tuhan mau gitu. Ada hal lain yang aku pengen kalian belajar dan aku pun sama-sama belajar di sini. Oke, kita kupas dulu yang pertama adalah aku mau kasih tahu kalian fakta-fakta menarik gitu yang aku pelajari setelah aku baca lagi gitu Yunus 1 sampai 4 gitu kan. Nah ternyata fakta yang pertama, ternyata di zaman Yunus itu ada 3 nabi yang berdekatan. Jadi mereka mungkin aku kurang detail ya untuk cari taunya. Cuman mereka itu ada di satu zaman yang sama dan beririsan. Jadi misal siapa ada 3 orang, misal aku, David dan Ko Andre gitu ya. David belum habis masanya terus Ko Andre belum habis masanya terus aku. Jadi Yunus itu ada bersama-sama dengan Hosea dan Amos waktu itu. Kalau kalian baca ceritanya mereka ada di zaman yang sama gitu, beririsan. Jadi kayak berturut-turut gitu, nggak ada jeda, nggak ada zaman di mana nggak ada nabi waktu Yunus dipanggil sama Tuhan. Nah, dari fakta yang kedua, dari antara 3 nabi yang ada waktu itu bersama-sama ya, melayani di zaman yang sama, dari 3 nabi itu, Yunus adalah satu-satunya nabi yang Tuhan minta pergi ke kota lain. Jadi kayak misal aku dari Surabaya gitu ya.
Kita semua dari Surabaya. Aku tadi ya, kita pakai contoh tadi ya. Aku, David, dan Ko Andre. Kita sama-sama dari Surabaya gitu. Nah, ceritanya aku dan Ko Andre ini waktu diutus, dipanggil Tuhan, kita diminta untuk memberitakan kabar itu ke orang-orang di Surabaya aja gitu. Kamu rakyat Surabaya gitu, bertobatlah kayak gitu-gitu. Nah, Yunus ini atau si David Lee ya pada cerita ini gitu ya. Dia ini tiba-tiba disuruh mental ke Kalimantan gitu ya. Kayak kamu pergi ke Kalimantan ya gitu. Yang dua ini di sini gitu. Padahal Yunus itu kan asalnya juga dari Israel gitu. Tapi waktu itu Hosea dan Amos di Israel mengabarkan apa yang Tuhan mau itu, message-nya Tuhan. Yunusnya diminta mental ke Niniwe. Itu fakta yang kedua ya. Nah yang ketiga, yang lebih buat aku kaget juga sih waktu aku tahu gitu ya. Waktu aku tahu ini, aku kayak langsung merasa, oh pantesan dia nggak mau gitu kan. Pantesan dia tuh lebih memilih pergi gitu ke tempat lain daripada ke Niniwe. Jadi Yunus ini adalah nabi pertama. Sebelum Yunus tidak ada nabi lain yang Tuhan pernah utus ke tempat lain gitu selain Israel. Jadi Yunus ini adalah orang pertama, nabi pertama yang Tuhan minta kayak, oke, kamu berangkat ya ke Niniwe, kabarin apa yang aku mau sampaikan ke kamu. Jadi ada 3 fakta ini ya, 3 fakta menarik. Nah, terus kita aku mau ajak kita buat lihat lagi, kenapa Niniwe yang dipilih waktu itu. Kita buka sama-sama di Nahum 3 ayat 3. Nah, oke. Di depan sudah ada, buat teman-teman yang belum buka bisa lihat ke depan aja gak apa-apa. Aku bacain ya, Nahum 3 ayat 3 versi Bahasa Indonesia Masa Kini, BIMK. Pasukan berkuda menyerang penuh semangat, pedang bercahaya dan tombak berkilat. Orang yang mati tidak terhitung, mayat mereka bertimbun-timbun membuat orang-orang tersandung. Ini kayak rhyme banget ya, gitu kan. Nah, yang diceritakan oleh Nahum di sini itu adalah kota Niniwe. Jadi alasan Tuhan itu waktu itu minta Yunus ke sana, minta Yunus ke Niniwe karena mereka itu sebegitu jahatnya, sebegitu berdosanya mereka. Mereka itu dibilang kan di Nahum ini. Orang yang mati nggak terhitung, mayatnya bertimbun-timbun. Sampai orang-orang yang jalan tuh kesandung karena banyaknya mayat di sana. Nah bisa bayangin ya, nabi pertama, yang lain nggak disuruh ke Niniwe, kenapa aku gitu kan? Kenapa aku yang harus ke sana? Dan di sana terkenal seserem ini, sejahat ini di sana. Di Niniwe, seperti itu. Nah, yang lebih membuat mungkin Yunus jadi kayak berpikir kayak kenapa sih kayak gitu, kenapa harus ke Niniwe? Niniwe itu fun fact-nya lagi adalah dia tuh adalah ibu kota dari musuhnya Israel. Jadi dia disuruh masuk ke kandang musuh, suruh menyampaikan firman Tuhan di sana yang di kota yang di sana itu mayatnya bertimbun-timbun gitu. Entah dia bisa masuk atau enggak gitu kan. Jangan-jangan dia udah sampai pintu udah gitu kan, udah dibunuh, udah dipanah, udah apa kan dia nggak tahu. Nah, seperti yang kita tahu gitu, yang Yunus lakukan apa? Waktu itu dia memilih untuk pergi ke Tarsis gitu ya. Kalian pernah cari nggak berapa jarak dari Israel ke Niniwe, Israel ke Tarsis gitu? Aku iseng gitu, aku tanya ke ChatGPT, zaman sekarang kan kita pakai ChatGPT ya gitu. Aku tanya, coba sih gambarin peta antara Israel, Tarsis, dan Niniwe. Seperti yang kita tahu, di sana disebutkan kalau dia tuh pergi ke arah yang berlawanan, berarti Israel tuh di tengah-tengah ya. Israel, Tarsis, Niniwe. Aku cari tahu lah. Disebutkan di ChatGPT. Dari Israel ke Niniwe itu jaraknya 900 km. 900 km itu kalau dari Surabaya
ya kira-kira sampai Jakarta lah. Dan kamu kan waktu zaman dulu kan Yunus gak ada mobil gitu. Ya sekarang bisa naik pesawat sejam doang gitu. Naik mobil gak sampai sehari udah sampai. Tapi zaman dulu kan dia harus jalan, dia harus naik kuda, apapun itu kan alat transportasi mereka. Butuh waktu 1 bulan di zaman dulu dari Israel untuk pergi ke Niniwe. 900 km. Ingat-ingat ya, 900 km dari Israel ke Niniwe. Sekarang jarak dari Israel ke Tarsis yang berlawanan. Kira-kira berapa? Jarak dari Israel ke Tarsis itu guys 4.000 km. Jadi dia tuh benar-benar mau ke ujung gitu. Kayak aku sebegitu gak maunya. Aku mau pergi aja sejauh mungkin biar aku tuh gak disuruh ke Niniwe lagi gitu. Dan untuk ke Tarsis kita tahu sendiri waktu itu Yunus harus naik kapal. Dan butuh waktu sekitar 2 bulan dari Israel ke Tarsis. Jadi anggapannya waktu itu kita nggak tahu ya seberapa jauh Yunus sudah berjalan ke arah Tarsis. Cuman ya pasti butuh waktu 1 bulan lebih untuk kembali ke Niniwe. Itu adalah fun fact aja yang aku mau bagiin kalian. Nah, selama ini yang aku pelajari dan aku tangkap ya waktu aku di sekolah minggu, mungkin waktu itu aku juga masih kecil ya. Kan kita diceritakan waktu masih kecil ada salah satu tokoh yang sangat terkenal dia masuk di perut ikan gitu kan. Selain hewan-hewan yang lain tuh misalnya Daniel di goa singa gitu kan, Yunus di perut ikan. Nah kan kita ada lagunya bahkan kan kalau di sekolah minggu. Nah itu yang aku tahu adalah Yunus masuk di perut ikan. Dia mohon ampun, dia ngerti apa yang Tuhan mau, lalu dia dikeluarkan, lalu dia akhirnya ke Niniwe dan Niniwe diselamatkan. Itu yang kita tahu gitu kan. Nah, aku mau ajak kita dulu baca sama-sama di Yunus 3 ayat 10. Bisa lihat ke depan aja guys, gak apa-apa. Aku bacakan ya. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah ini adalah cerita yang waktu itu aku tahu dan mungkin kebanyakan dari kita tahu, yang kita ingat-ingat gitu loh sampai sekarang gitu. Waktu itu Yunus sudah ke Niniwe, dan Tuhan gak jadi menghukum Niniwe gitu. Karena ya mereka sudah berbalik, mereka bertobat, mereka mau kembali ke jalan yang benar. Makanya akhirnya ya oke, Tuhan gak jadi mendatangkan malapetaka. Ternyata ada hal lain yang membuat Yunus itu gak mau ke Niniwe gitu. Yang aku tahu dulu ya dia gak mau ke Niniwe karena ya kita tahu Niniwe jahat. Dia takut, mungkin dia takut kebunuh, takut gak didengerin gitu kan. Waktu sampai sana kayak dia jalan kayak orang gila gitu kan, gak ada yang dengerin dia. Itu yang aku pahami selama ini gitu loh. Tapi kita buka di Yunus 4 ayat 1 sampai 3 ya. Oke, sudah ada di depan. Yunus 4 ayat 1 sampai 3 aku akan bacain buat kalian ya. Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ini terjadi setelah tadi Yunus 3 ayat 10. Niniwe bertobat dan gak jadi dihukum sama Tuhan. 4 ayat 1, Yunus marah. Dia mengesalkan, dia kesel. Dia kesel, dia marah. Ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3. Kalian sambil baca ya di depan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup.
Bisa bayangin nggak situasinya? Ternyata Yunus tidak mau ke Niniwe bukan karena dia takut aja. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi waktu itu di dalam hatinya. Bukan karena dia takut nggak didengerin aja. Bukan karena dia takut mati aja di sana. Tapi karena dia memang nggak mau. Dia merasa Niniwe itu pantas dihukum. Ngapain harus kita tuh repot-repot ke sana membuat mereka berbalik dari kejahatannya yang akhirnya membuat orang-orang itu nggak jadi dihukum gitu loh sama Tuhan. Kenapa gitu? Makanya Yunus nggak mau ke sana. Ternyata itu alasannya guys. Itu alasan salah satunya yang tercatat di Alkitab. Sebegitu nggak maunya dia sebagai seorang nabi yang dipanggil, dipilih Tuhan, sebegitu dia itu nggak mau kota Niniwe itu diselamatkan gitu. Nah, dari kisah Yunus, aku mau kasih beberapa message gitu. Ada poin-poin yang aku mau kasih ke kalian gitu. Ada 3 poin, 3 budaya yang diajarkan oleh Tuhan ke Yunus waktu itu. Dan aku mau kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah tentang kasih gitu. Kalau di dunia ini kita taunya ya mata ganti mata, asik. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan gitu kan. Kamu dikasih apa ya balaslah kayak gitu. Itu yang dunia ajarkan ke kita gitu loh. Dan itu juga yang dirasa Yunus pantas didapatkan oleh orang-orang di Niniwe gitu. Mereka sejahat itu ya mereka pantas. Mereka pantas buat dihukum. Mereka layak buat dijatuhi malapetaka yang kita nggak tahu apa gitu kan. Yang Tuhan mau kasih ke mereka. Dan itu yang Yunus terapkan juga waktu itu ke Niniwe. Makanya dia nggak mau kan, dia kabur. Padahal Yunus lupa kalau dia sendiri sebenarnya adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan memilih untuk nggak punya kasih, terutama ke bangsa Israel ya. Kan kita tahu sendiri, udah diceritain di banyak tempat, di banyak kitab gitu loh, bahwa bangsa Israel tuh bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang hobi kembali ke dalam dosa-dosa mereka gitu. Udah diselamatkan, udah dikasih nabi yang baik, yang membantu mereka ke jalan yang benar. Tapi ketika nggak ada, nabi itu nggak ada, mereka balik lagi. Nanti dijajah lagi, habis itu datanglah nabi lagi, mereka bertobat lagi, nabinya sudah nggak ada, mereka balik lagi. Yunus lupa kalau mereka pun mungkin lebih parah gitu daripada orang-orang di Niniwe waktu itu. Karena mereka seperti semacam bermain-main gitu kan. Mereka kembali, lalu mereka dijajah, mereka kembali ke Tuhan, lalu mereka balik lagi ke dosa gitu. Yunus lupa kalau mereka dan dia sendiri terutama itu adalah produk kasih karunia Tuhan. Allah kita itu adalah yang penuh kasih gitu. Allah kita itu Allah yang memberikan kesempatan buat siapapun yang mau. Kuncinya itu, yang mau. Nah, poin yang kedua yang mau aku sampaikan adalah inklusif bukan eksklusif. Kenapa aku sampaikan ini? Yunus waktu itu merasa ya karena dia adalah nabi dari Israel yang diutus Tuhan gitu kan, dipanggil orang Israel sendiri, dia dari bangsanya sendiri, ya dia merasa ya harusnya aku menyampaikan pesan-pesan Tuhan ke bangsaku, ya bangsa Israel gitu. Dia merasa pesan Tuhan, pesan baik yang datang dari Tuhan itu khusus cuman untuk Israel aja. Dan gak untuk umat lain gitu. Apalagi umat yang kayak Niniwe gitu ya menurut dia waktu itu. Umat yang kejam, umat yang jahat lah kayak gitu. Tapi ya seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia itu
nggak cuman buat orang-orang satu tempat aja, nggak cuman buat orang-orang yang di sini aja. Tuhan Yesus datang ke dunia itu buat semua. Semua orang gitu loh. Kita, teman-teman kita, siapapun yang kita tahu gitu. Tuhan Yesus datang buat semua. Makanya pesan itu harusnya diberikan untuk semua. Nggak cuman untuk kita-kita aja yang di sini gitu loh. Tapi semua orang juga harus tahu pesan itu. Nggak ada orang yang lebih atau kurang layak buat terima kasih dan anugerahnya Tuhan. Poin yang ketiga adalah tentang melayani. Tuhan Yesus Allah waktu itu minta Yunus untuk pergi dan melayani orang-orang di Niniwe gitu. Ya kan? Kan kita tahu kan, dia diutus untuk ke Niniwe. Tapi sebegitu besar egonya dia gitu. Sampai dia tuh rela, lebih baik aku mati daripada aku ke sana. Kenapa kok aku bilang kayak gitu? Dia rela mati daripada dia harus ke sana. Karena kalian ingat nggak cerita Yunus waktu dia di kapal? Waktu itu badai gitu kan, badai. Terus mereka nggak bisa ke daratan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk kan. Ini kayaknya kita harus undian buat tahu siapa yang salah gitu. Di dalam kapal ini kok sampai dapat malapetaka, sampai dapat badai sebesar ini gitu. Buang undian lah mereka dan akhirnya kena Yunus dapat undiannya gitu kan. Kamu gitu. Ya kamu ternyata yang bikin kita tuh jadi celaka kayak gini. Habis itu setelah dia dapat, dia ditanyain kan, kenapa kamu habis ngapain? Kamu habis ngapain kok kita tuh sampai harus binasa kayak gini. Yunus ceritalah, aku harusnya tuh pergi ke Niniwe tapi aku nggak mau dan bla 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 dan bla bla bla. Kalau kita baca di Yunus, aku kurang ingat ya, kayaknya 1 atau 2. Kalau kita baca, setelah Yunus bilang gitu, orang-orang di kapal itu sebenarnya nggak langsung membuang dia loh. Orang-orang di kapal itu masih berusaha untuk mencapai daratan gimana pun caranya gitu. Tapi akhirnya mereka nggak bisa, mereka nggak sanggup. Terus Yunus bilang, oke, aku buangan aja lah gitu. Aku buang aja ke laut gitu. Aku dilemparin aja ke laut. Sebegitu dia tuh nggak maunya ke Niniwe sampai dia tuh rela untuk ya udahlah aku cukup sampai di sini aja gitu. Aku cukup sampai di sini aja, kayaknya hidupku udah ya cukup oke lah gitu kan menurut dia. Mendingan aku mati aja gitu daripada aku harus ke sana kan. Itu yang dia nggak mau lakukan kan. Padahal sekali lagi Tuhan Yesus datang ke dunia itu kasih kita contoh yang benar-benar nyata gitu loh. Dia datang bukan buat orang-orang yang benar aja, bukan buat orang-orang yang dulu di perjanjian lama dia pilih aja, umat pilihan Allah gitu. Tapi Tuhan Yesus datang untuk semua orang gitu. Dan Tuhan Yesus juga waktu naik ke surga kasih kita amanat agung kan buat menjadikan semua bangsa muridnya. Bukan cuman orang Surabaya aja, bukan cuman yang Kristen aja gitu. Tapi semuanya. Pesan yang Tuhan sampaikan, pesan baik itu, kabar baik itu harus kita sampaikan ke semua orang. Itu adalah 3 poin yang aku mau kita sama-sama belajar dari Yunus. Tentang kasih, tentang jangan bersikap eksklusif, dan tentang melayani. Oke, lalu kita next ke bagian akhir gitu. Di endingnya, terakhirnya gitu, ada 2 hal yang terjadi teman-teman. Tidak cuman Niniwe diselamatkan aja. Di endingnya itu Yunus pun belajar. Seberapa sering dia jatuh bangun waktu untuk bisa taat ke Tuhan. Seberapa sering dia menolak. Tuhan itu gak pernah sampai meninggalkan dia gitu loh. Kayak, oh ya udah kamu gak mau kan, kamu gak mau ya wis gitu. Aku tak cari orang lain, aku akan kasih ke nabi-nabi yang lain yang mau langsung mengerjakan apa yang aku mau. Tapi Tuhan terus gitu loh. Ketika panggilan kita di hidup kita ini udah ditentukan oleh Tuhan gitu. Sampai akhir Tuhan tuh bakal nemenin kita. Sampai akhir Tuhan tuh akan terus berusaha buat nuntun kita gitu loh.
Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, supaya kita tahu kalau Tuhan tuh selalu ada dan dia tuh nggak main-main sama panggilan kita. Nah, ada dua ending ya. Kenapa aku kasih judul hari ini tuh double portion. Porsi double. Ketika kita udah setuju, Tuhan aku mau dipakai, apapun terserah gitu. Dan ketika Tuhan bilang kayak oke, kamu sekarang aku mau pakai kamu di sini gitu. Itu kita tuh nggak cuman dikasih satu porsi aja untuk supaya kita bisa salurkan gitu kan. Tapi kita tuh selalu dapat double portion. Kenapa aku bilang double portion? Karena ya kita dapat apa yang Tuhan mau sampaikan tuh untuk diri kita sendiri. Dan kita juga dapat apa yang mau Tuhan sampaikan tuh untuk orang yang kita layani. Waktu Yunus diutus ke Niniwe, Niniwe diselamatkan, kita tahu. Meskipun pada akhirnya di zaman Nahum mereka dibinasakan, dihancurkan gitu. Cuman waktu zaman Yunus mereka diselamatkan. Tapi Yunus pun dia berubah gitu loh. Dia jadi mengerti kalau Tuhan itu nggak cuman mengasihi bangsa Israel aja. Dia jadi ngerti kalau Tuhan tuh mengasihi semua bangsa gitu. Dan Tuhan mau yang terbaik itu untuk semua bangsa. Memang gak dituliskan secara eksplisit di kitab Yunus, kayak dibilang Yunus mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap hal, membantu dia dan lalala, itu gak ada, memang gak ada. Kalau kalian baca di kitab Yunus, itu gak ada. Tapi kenapa aku bisa ambil kesimpulan ini? Karena fakta yang lain lagi adalah kitab Yunus ditulis oleh Yunus sendiri. Jadi kan ada beberapa kitab nabi yang ditulis oleh orang lain gitu kan. Di Perjanjian Baru juga ada, di Lama juga ada. Nah, kitab Yunus ini ditulis kebetulan oleh Yunus sendiri. Dan dia menuliskan semuanya. Kebobrokannya dia di awal, gimana dia menentang waktu itu sampai dia lari ke Tarsis, gimana dia membuat dia kayak mau kabur aja dari rencana Tuhan. Gimana cara Tuhan mengembalikan dia gitu ke jalan yang benar sampai akhirnya Niniwe diselamatkan dan dia jadi mengerti gitu. Di Yunus 4 kalau kita baca di perikopnya, Yunus menginsyafi ya kalau nggak salah, maaf. Nah itu, kita jadi mengerti. Yunus jadi mengerti kalau nggak cuman bangsa Israel aja yang Tuhan kasihi, tapi bangsa lain juga gitu. Dan itu juga berlaku sampai sekarang gitu, di Perjanjian Baru sampai sekarang di kita juga. Oke, aku mau undang pemain musik dan WL Singer bisa kembali. Terakhir, aku mau kasih satu tulisan buat kalian. Tuhan bisa pakai siapa aja, siapapun, dimanapun. Tuhan tuh bisa pakai. Tapi dia tuh pilihnya kamu. Karena kita tahu sendiri ada ayatnya kan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan mau pakai orang lain itu gampang teman-teman. Gak susah. Kan Tuhan maha tahu, dia maha mengerti, dia bisa melakukan segalanya gitu. Tapi dia pilih kita. Dia pilih kamu. Dia pilih kita semua gitu loh. Untuk jadi perantara dari pesan-pesan kabar-kabar baik yang Tuhan mau sampaikan gitu ke teman-teman. Nah, seperti biasa, di akhir aku mau sharing. Ini udah terakhir ya teman-teman, aku mau sharing aja gitu. Selama menyiapkan sharing kali ini, aku berpikir berkali-kali gitu. Karena aku mau membagikan sesuatu itu dengan contoh yang ada di kehidupanku gitu. Tapi aku gak menemukan itu. Selama aku membuat sharing hari ini, aku memikirkan, aku baca dari manapun, aku gak menemukan apa yang bisa aku bagiin
dari pengalaman hidupku sendiri buat kalian. Sampai satu hari, gak satu hari sih, tadi pagi aku pergi ke satu tempat, ceritanya naik Grab gitu kan. Aku naik Grab mobil, pergi ke satu tempat. Di sepanjang jalan entah kenapa bapaknya itu, ini bapak-bapak ya guys, bapaknya itu cukup friendly dan dia mulai cerita banyak hal gitu. Pertama ya pertanyaan simpel, mau kemana gitu kan. Itu tadi rumahnya ya, kayak gitu-gitu. Terus aku bilang kan, iya mau ke rumah teman gitu kan. Aku bilang, habis dari rumah teman kita mau pergi bareng. Aku bilang kayak gitu. Terus dia tanya lah kan ke aku, oh mau pergi kemana gitu kan. Biasa bapak-bapak kan kepo ya, bapak-bapak Grab. Tanya lah dia, terus aku bilang, mau ke gereja nanti sore, aku bilang gitu. Awalnya dia tanya gini, oh mau pergi jalan-jalan ya gitu. Terus aku bilang kan, oh mau ke gereja pak gitu, nanti sore. Habis itu setelah aku ngomong masalah aku mau pergi ke gereja dengan temanku, dia mulai cerita gitu. Oh gereja di mana? Aku bilang di Betani, tapi yang di Manyar. Aku mau pergi ke cabangnya. Yang di Ninden itu kan juga Betani ya, dia tanya gitu. Terus aku bilang, iya yang di Manyar ini cabangnya, aku bilang gitu. Yang di Ninden itu pusatnya. Dia mulailah cerita. Iya kapan hari Pak Jokowi ya pernah ke sana gitu. Terus aku bilang iya memang pernah Pak Jokowi ke Ninden gitu kan. Waktu itu saya berkali-kali bolak-balik sampai 5 kali katanya dia. Jadi habis jemput orang di Ninden, nganterin pulang, dia balik lagi dapat customer di Ninden, nganterin lagi kemana, sampai 5 kali dia bilang waktu itu. Bolak-balik di Ninden gitu. Terus habis itu dia cerita lagi yang lain. Kapan hari saya pernah dapat customer gitu, penumpang. Dia jam 5 pagi berangkat ke gereja. Cerita. Soalnya katanya pelayanan dia gitu. Dia bilang ke aku. Kebetulan bapaknya bukan Kristen ya, jadi dia mungkin gak familiar dengan bahasa-bahasa itu. Dia bilang, ada juga anak yang habis wisuda, dia sebutin gitu, wisuda S1 hukum gitu. Waktu keluar dari kampusnya ditabrak orang sampai lumpuh gitu. Baru wisuda, dia cerita. Tapi ya ada juga ibu-ibu katanya udah pakai kursi roda tapi masih semangat mau ke gereja kata dia. Dia pernah nganterin penumpang ibu-ibu pakai kursi roda, dia bilang gitu. Padahal kan itu dia harus pakai bantuan orang lain dia gitu. Tapi kok mereka segitunya ya mau gitu. Kalau yang pelayanan tadi dia diceritain katanya sama penumpangnya kalau berangkat itu paling pagi, pulangnya tuh paling malam gitu. Waktu itu si penumpangnya itu ke gereja untuk persiapan, untuk waktu hari H pelayanan, jamnya pelayanan, dan untuk nanti setelah pelayanan dia harus kan beres-beres gitu kan biasanya. Dia cerita gitu, keren ya gitu. Orang-orang ini masih mau melayani Tuhan tuh segitunya. Masih mau melakukan ke gereja itu sampai se-effort itu mereka. Untuk melayani, untuk datang beribadah aja bahkan. Mereka tuh se-effort itu. Kalau kayak dia bilang gitu, kalau kayak saya sebenarnya jujur aja meskipun lengkap badan, mobil ada, saya juga kadang-kadang masih males gitu kata dia. Dia jujur bilang ke aku kayak gitu. Ya aku di situ cuman ya ketawa aja gitu kan. Tapi setelah diceritain itu gitu loh teman-teman. Yang aku tangkap itu satu hal. Mungkin kita nggak tahu sespesifik itu panggilan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Aku pun kalau boleh jujur, aku nggak tahu sespesifik itu gitu. Waktu itu Yunus
kebetulan Tuhan kasih tahu, kamu ke Niniwe, itu panggilanmu, itu tujuanmu gitu, ke Niniwe. Kalau di zaman sekarang, aku pribadi juga, aku jujur aku nggak tahu sespesifik itu gitu loh, panggilanku itu apa. Tapi yang aku tahu adalah Tuhan waktu naik ke surga, dia cuma minta jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya, gimana caranya kita menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan gitu. Aku masih umur sekarang 25 tahun gitu kan. Dihadapin sama orang yang umur 30 tahun aja aku udah ciut mungkin gitu kan. Untuk nyampein kabar baik dari Tuhan. Gimana caranya? Terus mendengar Bapak itu tadi cerita pagi. Aku mau kita sama-sama buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Kebetulan aku gak taruh di slide karena baru dapat tadi. Kita buka ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Aku bacain ya buat kalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu jawabannya. Gak perlu muluk-muluk gitu. Karena aku pun belum segitunya bisa untuk tiba-tiba ketemu orang kayak kamu harus bertobat gitu. Jujur aku gak berani melakukan hal itu gitu kan. Kecuali aku mendengarkan suara Tuhan secara audible untuk minta aku melakukan itu, ya mungkin aku akan lakukan gitu. Tapi untuk ketemu orang baru, stranger gitu, aku gak akan berani. Tapi untuk kita bisa jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian, itu hal yang bisa kita lakukan teman-teman. Mulai dari diri kita. Mendengarkan Bapak itu dari cerita, aku merasa, oh ternyata dengan kita rajin ke gereja gitu. Waktu itu yang diantar memang mungkin punya kekurangan ya, harus dibantu, lumpuh segala macam. Dengan rajin melakukan hal itu pun dilihat loh gitu. Orang itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan yang keluar dari mulut kita. Jadi yang aku mau sama-sama kita belajar, aku pun belajar. Jadilah teladan gitu. Mungkin kita gak tahu panggilan hidup kita secara spesifik apa. Tapi kalau lewat hidup kita aja, yang kita udah lakukan hal yang benar, memperkatakan yang benar, melakukan hal-hal yang baik gitu loh. Itu yang aku mau kasih tahu kalian adalah itu bisa memberkati orang lain. Lewat hidup kita. Jadi semuanya itu dimulai dari kita. Siapa yang mau dapat double portion dari Tuhan? Oke. Kita semua mau dapat double portion ya dari Tuhan. Kita mau jadi teladan dan kita mau memberkati orang lain. Amin. Amin teman-teman? Oke. Kalau gitu kita sama-sama mau berdoa. Teman-teman mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kalau kami sudah boleh belajar Bapak tentang panggilan-Mu Tuhan. Dan bagaimana cara kami untuk bisa memenuhi Tuhan panggilan-Mu itu dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami gak ngerti Tuhan. Mungkin saat ini kami bingung. Apa ya panggilan spesifik yang Kau mau dalam hidup kami. Tapi kami tahu dan kami mau Tuhan belajar. Untuk boleh jadi teladan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kami mau Tuhan melakukan apa yang baik, apa yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Supaya lewat hidup kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami jadi tahu Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang baik.
Engkau adalah Allah yang setia Tuhan buat kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang selalu ada Tuhan buat setiap kami. Ajari kami Tuhan. Setiap harinya kami mau terus menerus belajar untuk jadi serupa Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kau semoga kami akan melanjutkan Tuhan aktivitas kami. Kau yang sertai. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Teman-teman, mari kita undang bagi berdiri bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk sore malam hari ini Tuhan, atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua untuk bisa ada di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan teristimewa Tuhan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang sempurnakan firman-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Biar itu semua Tuhan bisa kami simpan dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Cindy ya Tuhan, yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati beliau lebih dan lebih lagi ya Bapa, dalam pekerjaannya,
dalam pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami, untuk teman-teman yang sudah bertugas Tuhan untuk sore malam hari ini. Mulai dari teman-teman WL, singer, pemain musik, choir, EMC, sound, lighting, usher, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sungguh terberkati Bapa. Biar Tuhan hari demi hari Tuhan kehidupan kami bisa pakai Tuhan untuk kami mau lebih lagi Tuhan melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk gereja Betani ini Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, untuk youth pastor kami Tuhan, mereka yang membimbing kami ini Tuhan teristimewa untuk Cornerstone ini Bapa. Kami serahkan Tuhan Cornerstone ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini Tuhan yang sudah Engkau persiapkan ini Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan berperang di luar sana Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh Tuhan ingin melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam usia kami ini Tuhan yang masih muda ini Tuhan. Kami gak mau Tuhan memakai usia kami dengan sia-sia. Kami gak mau Tuhan pakai masa muda kami dengan sia-sia Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau pakai kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Apapun Tuhan yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami mau menggandeng Tuhan tangan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan tidak lari ke kanan dan ke kiri. Tapi kami mau Tuhan berjalan seturut dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Atau sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Dan Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini minggu depan ya Bapa dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami yang mau lebih lagi berapi-api kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Dan teristimewa Tuhan, kami mau pakai Tuhan kehidupan kami hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiralala pasyada karanana pasyakara. Kora mata karalala pasyada karanana pasyikirana. Kiralala pasyada karanana pasyikirana pasyada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Terus memberkati semuanya.